Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, inni usyikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lam innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Subuh yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan mengokohkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar tetap dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita insya Allah. Subuh yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang ciri-ciri orang munafik seperti tertera dalam surah Al-Munafiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ayat yang kita bacakan tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun, apabila datang kepadamu ya Muhammad orang-orang munafik, qalu, yang mereka itu senantiasa berkata, nashhadu innaka la rasulullah. Orang-orang munafik tadi dengan bibirnya akan selalu berkata, sesungguhnya kami bersaksi bahwa engkau Muhammad adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Sesungguhnya Allah pun mengetahui engkau itu adalah utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah mempersaksikan, mengikrarkan
Sesungguhnya orang munafik itu sungguh-sungguh orang-orang yang pendusta. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah. Manusia dari segi keimanannya, dari segi keyakinannya, itu paling tidak dapat dibagi kepada 3 kelompok. Yang pertama, orang beriman. Orang beriman itu mereka yang 100% percaya kepada Allah, mengikuti perintah Allah dengan sempurna, meninggalkan semua larangannya dengan utuh, dihindarinya semua aspek-aspek yang dapat merusakkan keimanannya. Punya prinsip hidup. Sebab hakikat dari keimanan itu adalah istiqomah dalam keyakinan. Tidak terombang-ambing, tidak goyah, tidak galau. Sebab dia tahu bahwa Allah senantiasa ada bersamanya. Orang yang beriman itu istiqomah. Kenapa istiqomah? Dia tidak pernah putus asa. Kalau orang lain putus asa, dia tetap punya pengharapan. Maka ada istilah bagus itu. Kalau orang setengah-setengah beriman, itu selalu mengadu, ya Allah, aku punya masalah. Tapi orang yang betul-betul beriman justru terbalik. Dia akan berkata, hei masalah, jangan macam-macam. Aku masih punya Allah. Jadi Allah itu menjadi sumber dari kekuatannya. Tapi betul-betul beriman. Tidak ragu-ragu dengan keimanannya. Tidak jelas di mana tegaknya. Yang susah ini kan orang yang tidak jelas di mana tegaknya. Dibilang beriman iya, tapi di bidang munafik iya juga. Ini seperti pantun Minangkabau yang sering kita ulang-ulang. Datuk mangguang manggaleh padi, dijamua di ateh sama. Islam tangguang kapi ndak jadi, entah di ma inyo tagak. Itu masalah. Itu yang susah itu. Kalau orang beriman itu jelas. Maka Sir Dr. Muhammad Iqbal, seorang ahli falsafah dari Pakistan, ditanya orang padanya, apa beda orang beriman dan orang munafik dalam menghadapi hidup dan kehidupannya? Syir Muhammad Iqbal menyatakan, orang beriman apabila melihat dunia, maka dunia itu akan larut dalam dirinya. Dia yang menguasai dunia, dia yang mengontrol dunia. Tapi kalau orang munafik, orang kafir, ketika melihat dunia, justru dirinya yang akan larut dalam dunia. Artinya dia yang dikontrol oleh dunia, dia yang diperbudak oleh dunia. Jadi orang yang betul-betul beriman itu istiqomah. Punya prinsip hidup. Setitik ndak hilang, selangkah ndak kesurui, tebujua lalu melintang patah, esa hilang dua bebilang. Biar putih tulang dan putih matu, biar pacah diparui ndak kapacah dimului. Itu orang beriman. Teguh prinsipnya. Dia akan menghindarkan dirinya dari aspek-aspek yang dapat merusak keimanan. Yang kita kenal dengan TBC. TBC itu singkatan dari tahyul, bid'ah dan khurafat.
Tahyul itu sesuatu yang tidak ada diada-adakan, menjadi mindset, menjadi pola pikir, padahal dia tidak ada. Di Gunung Merapi ada penunggunya, di Sungai Siak ada penunggunya, padahal itu tidak pernah ada. Tapi karena mindset kita sudah meyakini, maka diada-adakan. Tahyul itu. Demikian juga khurafat. Khurafat itu kharafaqatul aql, yang tidak rasional kita yakini juga, kita percayai juga. Secara akal itu tidak mungkin terjadi, tapi kita yakini, akhirnya menjadi sugesti. Bid'ah, melakukan amal ibadah tanpa ada dalil yang jelas. Itu dapat merusak keimanan. Jadi orang yang betul-betul beriman, dia hanya meyakini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Founding father kita, pendiri Republik Indonesia ini, kuat berjuang itu karena beriman. Kita pergi ke Pulau Jawa, ada Pangeran Diponegoro, ketika berperang yang keluar dari mulutnya apa? La ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu keimanan itu. Pergi kita ke Aceh, ada Cik Ditiro, ada Tengku Umar, macam-macam. Ketika berperang melawan Belanda, yang keluar dari mulutnya apa? La ilaha illallah, Allahu Akbar. Pergi kita ke Minangkabau, ada Tuanku Imam Bonjol, yang keluar dari mulutnya apa? La ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu bukti keimanan. Senjata mereka biasa-biasa saja, bertahun-tahun tidak sanggup penjajah untuk menaklukkan mereka. Sebab mereka punya senjata yang tidak mungkin dirusak oleh senjata apapun. Itu yang disebut dengan iman. Iman. Kalau iman ada di dada, selamatlah kita dalam menempuh hidup dan kehidupan di dunia, dan akan bangga ketika berada di akhirat nanti. Jadi ciri pertama dari manusia itu dalam faktor keyakinan mereka adalah orang yang beriman. Yang kedua, orang kafir. Orang kafir pun jelas. Kufrun kafir, tertutup. Maka orang kafir ini orang yang tertutup hati mereka menerima keimanan. Dari segi etika, dari segi akhlak, kadang-kadang orang kafir ini lebih baik dari kita. Saya pernah baca buku Hamka itu. Orang mengadu dengan Hamka. Buya, di tempat kami ada orang Arab, kaya raya, tapi kedekutnya luar biasa, sampili karyang. Hubungannya dengan manusia tidak baik, kasar. Setiap orang yang belanja dengan dia diperlakukannya tidak dengan semena-mena, tidak sewajarnya. Tapi dia Islam, Buya. Sementara di kampung kami itu ada dokter Cina, tidak Islam, tapi pergaulannya dengan manusia luar biasa bagusnya. Kalau yang berobat orang miskin, tidak pernah dia mau mengambil duit itu, Buya. Bagaimana ini? Kenapa iman tidak mempengaruhi perbuatan? Payah juga menjawabnya itu. Tapi Hamka menjawab dengan cara yang bijaksana. Kata Hamka, Islam itu pasti memberikan kebaikan. Kalaulah orang Arab itu tidak Islam, itu jauh lebih buruk dari sekarang. Tapi kalaulah dokter Cina itu Islam, dia pasti akan jauh lebih baik dari sekarang.
Jadi banyak orang yang bukan Islam tapi etikanya bagus. Puncak dari segalanya itu adalah Abu Thalib. Abu Thalib itu tidak Islam, tapi etikanya luar biasa. Perlindungannya terhadap Rasulullah hebat sekali. Dicintainya Rasulullah melebihi anak kandungnya sendiri. Dibelanya Rasulullah melebihi membela dirinya sendiri. Yang kurang cuma satu saja. Apa itu? Dia tidak beriman. Sehingga ketika dia meninggal dunia, luar biasa sedihnya Rasul. Sampai-sampai Rasul berdoa untuknya. Maka malaikat Jibril marah, ditepuk tangan Rasul itu. Tidak boleh mendoakan orang kafir. Sebab kalau sudah kafir, sudah ada pemisah antara kita dengan dia. Sedih juga Rasul. Maka turun ayat, fa innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak bisa menunjuki orang yang kau cintai. Sesungguhnya Allah lah yang punya wewenang untuk menunjuki siapa yang dia kehendaki. Jadi kalau kafir jelas itu. Walaupun nanti para ulama membeda kafir ini menjadi dua pula. Ada yang disebut dengan kafir nikmat, ada yang disebut dengan kafir millah. Kalau kafir nikmat, secara akidah dia tidak kafir, tapi secara nikmat dia kafir. Dia tidak mempergunakan nikmat yang diberikan Allah kepadanya sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kalau kafir millah memang akidahnya yang sudah rusak. Jadi kalau orang beriman jelas. Orang kafir juga jelas. Memang dia tidak mau menerima Islam sebagai agama, tidak mau menerima iman sebagai keyakinan. Yang susah itu adalah yang mau kita bicarakan sekarang. Apa itu? Orang munafik. Ini yang paling susah. Kalau istilah orang pepatah Minangnya, pepat di luar, pancuang di dalam. Musuh dalam selimut, mengguntiang dalam lipatan, manuo kawan seiriang. Ini yang munafik ini. Menghadapi orang beriman jelas. Kita sama-sama beriman, tentu bahu membahu. Tentu tolong menolong, bela membela. Jelas itu. Menghadapi orang kafir juga jelas. Karena dia kafir, ya sudah. Kita hormati keyakinannya, tapi jangan kacau keyakinan kita. Lakum dinukum waliyadin. Jelas. Yang paling berat adalah menghadapi orang munafik. Ini yang paling berat. Kenapa menghadapi orang munafik itu berat? Sebab tidak bisa dibedakan. Tidak bisa dideteksi secara pasti dia beriman atau tidak. Munafik itu ada dalam hati. Apa yang diikrarkannya tidak sama dengan apa yang dilakukannya. Hipokrit bahasa kitanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, innal munafiqina lakazib. Sesungguhnya orang munafik itu sungguh-sungguh pendusta. Apa itu pendusta? Orang yang apa yang dikatakannya sesungguhnya berbeda dengan yang dilakukannya, dengan yang ada di hatinya. Mereka berkata, innaka la Rasulullah, hei Muhammad, engkau sesungguhnya Rasul Allah. Kami berikrar itu. Tapi di balik ucapannya,
bahwa Rasul itu adalah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Mereka berupaya sekuat tenaga untuk menyingkirkan, bahkan membunuh Rasulullah. Berapa kali terjadi antara orang Islam dan orang munafik itu terjadi clash. Dalam beberapa peperangan setuju kalau kita berperang dan menyerang. Di saat akan berperang mereka justru memisah dari barisan. Itulah munafik. Memang tidak bisa dipercaya. Saya teringat itu peristiwa terbunuhnya seorang pahlawan nasional asal Minangkabau itu, yang mati di Situjuh itu namanya cukup harum, bernama Khatib Sulaiman. Menurut cerita, ketika rapat itu Hamka pun hadir, tapi kebetulan Hamka sedang berada di Payakumbuh, di Mudia itu, tidak sempat datang. Tempat rapat untuk menyerang dan melawan Belanda itu sangat rahasia, sangat rahasia. Tapi akhirnya tempat rapat itu diketahui oleh Belanda. Semua orang yang ikut rapat terbunuh, termasuklah Khatib Sulaiman. Diselidiki betul siapa yang membocorkan rahasia rapat dan memberitahu kepada Belanda tempat rapat itu. Setelah diselidiki, ternyata bukan orang Belanda yang tahu, tapi ada orang kita juga yang memberitahu kepada Belanda. Ini yang disebut dengan munafik tadi. Rahasia kita disampaikan kepada musuh. Akhirnya memang habis semua itu. Tidak ada satupun yang selamat, terbunuh. Demikian juga di Libya ada tokoh hebat yang bernama Omar Mukhtar. Kerjanya guru ngaji, belasan tahun berperang dengan Italia. Tidak sanggup Italia melawannya. Padahal Omar Mukhtar itu umurnya sudah di atas 65 tahun. Dia berperang pakai kuda, orang Italia sudah pakai motor tank. Logikanya tidak nyambung. Orang Italia pakai Mariam, dia masih pakai senapang biasa. Apa nama bahasa kitanya? Senapang yang harus senapang lanta, apa namanya itu? Saya pernah nengok itu dulu ketika KKN. S1 saya KKN di Sangir namanya. Di Solo Selatan sana. Oh jauh luar biasa. Dari Padang terus ke Muara Labuh. Dari Muara Labuh ke Lubuk Gadang. Dari Lubuk Gadang ke Abai. Sampai di Abai masuk Sitapui. Tidak ada lagi mobil itu. Tiap hari Kamis saja ada mobil ke Sitapus itu. Jauh luar biasa. Lebih dekat kita menyeberang lewat Sungai Sangir, keluar di Sungai Dareh daripada balik ke Solo, jauh itu. Tapi disitulah saya melihat dan ikut berpartisipasi menembak kijang. Dibawalah senapang lantak itu ke atas pokok kayu, ditokok-tokok begitu, dikasih mesiu, dimasukkan pelurunya timah itu. Ada satu peluru yang besar sebesar ibu jari, ada 5 atau 6 peluru-peluru kecil, lebih kecil dari kelereng. Dipanggil kijang itu. Orang-orang sana pandai memanggilnya itu. Itu jauh di atas pokok kayu itu. Datang kijang itu. Kadang datang kijang, kadang datang rusa. Begitu datang, dia udah ngasih kode dengan saya itu.
tutup telinga kuat-kuat. Oh, saya pun tutup telinga kuat-kuat itu. Baru dia menembak itu. Rasa mau runtuh bumi mendengar suara tembakan. Begitu. Omar Mukhtar pakai senjata seperti itu. Sementara yang dilawan adalah Maria. Belasan tahun. Tidak sanggup Itali itu melawan. Kalah saja. Lalu kenapa Omar Mukhtar tertangkap? Yang menangkap dan membisikkan kepada pihak Itali bukan orang Itali, tapi orang yang ada di sekelilingnya. Karena ingin mendapatkan hadiah, mendapatkan bayaran, maka kawan sendiri dikorbankan. Itulah orang munafik. Jadi ciri-ciri orang munafik itu adalah lakazibun. Orang munafik itu pasti pendusta. Apa yang diomongkannya itu tidak sama dengan yang sesungguhnya. Apa yang dizahirkannya itu tidak sama dengan apa yang dibatinnya. Luar biasa. Bahkan dalam hadis Rasul itu diingatkan itu. Bahwa ada 3 ciri-ciri orang munafik. Kalau berkata, bohong. Kalau berjanji, mungkir. Kalau kita berjanji dengan dia, itu yakinlah. Pasti tidak akan terjadi itu. Kalau dia enggak juga melakukan, biasanya mengelak. Titian biasa lapuk, janji biasa mungkin. Dan yang ketiga, andai kata diberi amanah, dia akan berkhianat. Makanya pemimpin-pemimpin kita dulu itu orang-orang jujur itu. Luar biasa jujurnya. Penyebab mereka berhasil karena kejujuran tadi. Yang pertama, satu kata dengan perbuatan. Pemimpin-pemimpin kita dulu memang satu kata dan perbuatan. Pak Hatta itu menyuruh kita hidup sederhana. Dia memang sederhana. Cokro Aminoto itu menyuruh kita berani untuk bersikap. Dia memang berani untuk bersikap. Satu kata dan perbuatan. Yang kedua, pemimpin-pemimpin kita dulu, maka negara ini bisa maju dan sentosa. Mereka adalah orang-orang yang andai kata diberi amanah, mereka tidak pernah khianat. Teguh dengan prinsip hidupnya. Jujur, adil. Ada 3 orang pemimpin hebat di Indonesia ini dulu. Yang dipuji oleh orang yang bukan seagama dengan kita. Saya baca biografi T.D. Pardede. Kalau bapak-bapak yang pernah tinggal di Sumatera Utara tahu itu. Punya hotel namanya Hotel Danau Toba. Punya universitas. Punya pabrik tekstil namanya Pardede Tex. Banyak itu. Punya klub sepak bola. Dari mulai Pardede sampai kepada Harimau Tapanuli. Luar biasa kayanya. Saya terkejut membaca biografinya tentang tokoh-tokoh kita dahulu. Katanya yang menyebabkan dia kaya itu ada 3 tokoh yang sangat dominan. Pertama, Dr. Muhammad Natsir. Pernah jadi Menteri Penerangan, pernah jadi Perdana Menteri Indonesia. Yang kedua, Pak Muhammad Rum, orang Jawa, yang pernah menjadi Perdana Menteri. Yang ketiga, Sapruddin Perwira Negara, orang yang pernah menjadi Menteri Keuangan. Kata T.D. Pardede,
Umur saya sudah tua, sudah 70-an. Saya berpikir-pikir, tidak lama lagi saya mati. Siapa sebetulnya tokoh yang paling berperan membantu saya sehingga saya bisa kaya seperti ini? Setelah saya pikir-pikir, 3 tokoh itulah yang paling berperan. Saya pun sudah lama tidak berjumpa dengan mereka. Mereka di Jakarta, saya di Medan. Sudah lama tidak berjumpa. Sudah saatnya lah, kalaupun berjumpa, mungkin ini jumpa yang terakhir. Sudah sama-sama tua. Mungkin sudah 30-40 tahun tidak berjumpa. Disiapkannya duit dalam 3 tempat. Jumlahnya banyak. 3 tempat, 1 kotak untuk Pak Nasir, 1 kotak untuk Pak Saprudin, 1 kotak untuk Pak Rum. Dia pun ke Jakarta dari Medan. Sampai di Jakarta, yang mula-mula ditemuinya Dr. Muhammad Natsir. Di kantornya di Kramat Raya, Dewan Dakwah, Masjid Al-Furqan. Datang ke sana. Oh, gembira Pak Nasir. Sudah puluhan tahun tidak berjumpa. Berpelukan walaupun berbeda agama. Sudah basa-basi, sudah cerita-cerita. Akhirnya TD Pardede ngomong, Pak Nasir, Bapak dulu membantu saya, memberikan rekomendasi agar bank membantu saya mendapatkan pinjaman. Kalau dulu saya beri duit ini mungkin sogok. Tapi sekarang sudah berlalu lebih dari 30 tahun. Bapak udah tua, saya pun sudah tua. Bapak tidak lagi menjabat, saya pun tidak lagi punya hubungan dengan para pejabat. Oleh karena itu, ini hadiah antara teman dengan teman. Diberikan 1 kotak. Pak Nasir menolak. Kata Pak Nasir, saya bantu Anda dulu karena memang Anda layak dibantu. Kalau saya ambil duit ini, maka tidak ada lagi arti bantuan yang saya berikan dahulu. Sesama teman, tolong bawalah balik duit ini ke Medan. Oh, berpelukan. Pergi ke tempat Pak Saprudin Perwira Negara yang menjadi salah satu direktur di pusat manajemen di Jalan Menteng Raya itu. Dia pun pergi ke sana, jumpa. Oh, berpelukan walau beda agama. Akhir dari pertemuan mau ngasih duit, Pak Sap bilang, Anda memang layak menerimanya. Waktu itu saya Menteri Keuangan. Kalau saya terima duit ini, maka sudah tidak ada lagi arti pengabdian saya kepada negara. Tidak juga mau menerima. Pergi ke tempat Pak Rum, jawaban sama, menolak. Apa kata TD Pardede yang beragama Kristen itu? Inilah beda pejabat dulu dengan pejabat sekarang. Pejabat dulu sudah selesai semua proyek, tidak ada apa-apa lagi, tetap tidak mau menerima duit. Sementara pejabat sekarang belum lagi proyek dimulai, sudah minta duit. Begitu hebatnya kepribadian orang-orang dahulu, sehingga mereka layak untuk ditiru. Itu ciri-ciri orang beriman yang amanah dalam jabatan dan beban yang diberikan agama maupun bangsa kepada mereka. Jadi ciri-ciri yang pertama dari orang munafik itu adalah lakadzibun. Mereka itu adalah para pendusta. Saya rasa itu yang bisa kita sampaikan. Insya Allah yang 4 lagi akan kita bicarakan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Sebelum saya tutup, kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan dengan segala hormat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, Ustaz, kita mengenal sudut sajadah, sudut jawab. Di dalam Al-Quran itu digunakan di mata saya.
Oh, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus tentang sujud tilawah. Sujud tilawah itu dilakukan ketika ditemui ayat-ayat yang di situ ada perintah sujudnya. Walaupun banyak surah, di surah Iqra, di surah Al-Alaq ada macam-macam, tapi biasanya itu dibaca orang di pagi, di subuh Jumat, di saat imam membaca surah Sajadah. Apa hikmahnya? Yang pertama, perlu kita garis bawahi, karena ini ibadah. Tentu yang paling tahu hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita selaku orang beriman mesti yakin apa yang diperintahkan Allah pasti baik, dan apa yang dilarang Allah pasti buruk. Kenapa Allah menyuruh kita sholat? Karena sholat itu pasti baik untuk kita. Apa hikmah sholat? Yang paling tahu hikmah sholat adalah Allah. Cuman para ulama mencoba-coba berijtihad dan berpendapat tentang hikmah sholat. Ada yang menyatakan sholat itu akan menenangkan jiwa. Betul? Karena sholat itu induk dari segala doa. Sholat itu induk dari segala zikir. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah jiwa akan menjadi tenang. Jiwa yang tenang, hati akan menjadi damai. Betul itu. Ada lagi yang menyatakan hikmah sholat itu adalah kesehatan fisik. Betul juga, karena para peneliti modern sekarang sudah mulai meneliti gerakan-gerakan dalam sholat. Hasil dari penelitian mereka, tidak ada satupun gerakan dalam sholat itu yang tidak memberi dampak positif terhadap sistem saraf dan tulang yang ada di tubuh manusia. Maka kalau kita sholat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul, insya Allah sholat kita akan bagus dan fisik kita akan sehat. Jadi itu hikmahnya. Hikmah itu ijtihad. Lalu apa hikmah dari sujud tilawah? Intinya sujud tilawah itu satu sujud di mana ketika ayat-ayat tertentu yang ada perintah sujudnya dibaca. Hikmahnya apa? Itu berfungsi sebagai satu bentuk pengagungan kita terhadap Allah. Jadi ketika dibacakan ayat itu biasanya yang bercerita tentang hal-hal yang luar biasa, maka kita disuruh sujud. Ayat yang berbicara tentang itu kita aminkan, kita yakini, dan bukti daripada keyakinan kita terhadap ayat itu kita sujud langsung. Bacaannya macam-macam, ada sajadah wajhiyah lillahi wasrosaku ada, dan sebagian hadis menyatakan boleh juga dibaca bacaan sujud biasa. Tapi intinya itu merupakan sikap hidup seorang muslim yang mengakui keagungan dan kebesaran Allah. Ketika ayat-ayatnya dibaca, maka dia langsung sujud. Ada juga sujud syukur misalnya. Yang sujud syukur itu bagaimana? Kondisi dalam kehidupan kita di saat menerima sesuatu nikmat Allah, maka pada waktu itu kita langsung bersyukur, mengungkapkan terima kasih dengan pembuktian meletakkan kepala kita menjadi tempat yang paling rendah dalam tubuh kita. Sujud itu kan itu. Kepala yang bisa di atas, ketika sujud kepala di mana letaknya? Di bawah. Bahkan tempat pembuangan najis
itu justru lebih tinggi dari kepala kita di mana otak berada. Padahal otak itulah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Jadi suatu ungkapan yang luar biasa, kepatuhan, kepasrahan, ketundukan manusia kepada Tuhannya ketika ayat-ayat Tuhan dibacakan. Itu yang kadang-kadang itu yang disebut dengan sujud tilawah, mengagungkan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ada yang lain silakan. Yang tua lah dulu. Mereka memberikan hadiah kepada 3 orang tokoh. Kalau kita baca, ini pernah dulu masalah saya sudah Umar. Benar ada orang memberikan sesuatu kepadanya, tapi dia menolak. Waktu itu Rasulullah bilang, terima saja pemberian itu. Kita kan tidak meminta, terima itu pemberian itu. Kalau kita tidak membutuhkan, kasihkan kepada orang lain. Maksudnya supaya orang yang memberi itu tidak berasa itu enak pemberiannya ditolak. Seperti masalah yang kita tokoh ini, kalau mereka menerima pemberian itu, tapi mereka niatkan pemberian itu akan dikasihkan kepada yang berhak menerimanya. Apa itu dibalik maksud? Oh, terima kasih. Kalau hadiah itu tidak ada masalah. Bahkan ciri-ciri orang Islam itu saling memberi hadiah. Dan hadiah itu tidak perlu besar-besar. Segenggam kurma juga bisa menjadi hadiah. Bawa kawan minum kopi itu juga hadiah itu. Tidak ada masalah itu. Dan itu merupakan ciri orang Islam, saling memberi hadiah. Artinya jangan kita terus menerima, tidak betul juga itu. Berikan hadiah. Walau sederhana, humble but meaningful. Yang membedakannya adalah ketika hadiah itu ada udang di balik batu. Ini yang disebut dengan raswah. Pemberian karena mengharapkan sesuatu di balik pemberian itu. Itu biasanya terjadi pada siapa? Itu terjadi pada para pejabat. Di zaman Umar bin Khattab ada orang yang diutus Umar untuk mengutip zakat. Kalau kita basnasnya lah. Ketika dia mengutip, orang yang dia kutip memberikan tambahan. Sampai dekat Umar, dia ngomong, ini zakat yang saya kutip. Ini hadiah orang kepada saya. Umar marah. Kenapa kau ambil? Ya ini kan hadiah. Betul, orang memberi hadiah karena engkau mengutip zakatnya. Dikhawatirkan besok-besok ketika zakatnya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, engkau sudah tidak bisa bicara lagi. Istilah orang Minang, lataimpi lidah. Ada something di balik something, itu yang tidak boleh. Jadi kalau hadiah biasa nggak ada masalah itu. Saya dihadiahkan orang karena saya tidak memerlukan atau saya punya, saya hadiahkan kepada jiran yang lain, dan itu memang disuruh. Itu sunnah itu. Saling memberi hadiah itu disuruh itu. Ya. Yang tidak boleh kalau ada kepentingan lain di balik hadiah tadi. Itu yang dikhawatirkan. Bagi tokoh-tokoh besar seperti Pak Nasir, Pak Rum, Pak Saprudin Perwira Negara, mereka tidak ingin kebijakan mereka ketika memimpin dahulu dikotori dengan hadiah kecil pada waktu ini. Padahal secara hukum tidak ada masalah lagi itu. Tapi begitulah bersih dan lurusnya para pemimpin kita dahulu.
Jadi kalau hadiah nggak ada masalah Pak, disuruh. Dan saya pun sedang menunggu hadiah dari Bapak. Silakan, ada yang apa? Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas paparan tausiahnya dan terima kasih atas waktu yang diberikan untuk mendengarkan pertanyaan. Yang pertama Ustaz terkait dengan ciri-ciri orang munafik yaitu pendusta. Saya pernah mendengar dan juga pernah melakukan apakah berdusta kebaikan itu memang ada atau tidak, dan kebaikannya seperti apa yang boleh kita berdusta, karena pemikiran masing-masing orang berbeda ya kan, kebaikan berbohong, kebaikan yang ini atau yang itu, atau dalam konteks apa yang berbohong ini boleh untuk kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, menyambung pertanyaan Bapak pertama tadi terkait sujud tilawah yang biasanya kita lakukan pada sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Apakah ini hadisnya atau ayatnya disunatkan tilawah itu pada subuh Jumat atau membaca surat as-sajdah? Karena surat-surat yang lain saya juga pernah berjamaah di musola atau masjid yang lain membaca dan tidak hafal di surat sajadah, membaca surat Iqra ataupun Syifa yang lainnya. Jelas disebut tilawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus. Kalau istilah orang dulu, bohong sunnah itu ada enggak? Gitu. Bohong sunnah. Artinya bohong yang dibolehkan. Insya Allah besok akan kita bicarakanlah secara mendalam. Tapi jawaban P3K-nya, pertolongan pertama pada kecelakaannya, ada memang bohong yang dibolehkan. Andai kata kita jujur, justru itu membahayakan orang lain. Contoh, ada orang dikejar oleh orang lain dengan parang, dengan macam-macam lah. Dia berlindung di rumah kita. Orang yang mengejar itu datang. Ada nggak orang lewat dari sini? Atau ada nggak orang masuk ke rumah ini? Kalau kita bilang ada, macam mana? Ya pasti mati orang tadi. Maka pada waktu itu kita bisa berbohong untuk menyelamatkan nyawa orang tadi. Tapi ulama-ulama kita dahulu nggak boleh juga berbohong dalam kondisi seperti itu. Harus dialihkan. Contoh, beliau dikejar orang, bersembunyi di dalam. Saya duduk di sini. Duduk di sini. Ketika dia bersembunyi, datang orang lain. Ada orang datang kemari, bajunya merah, begini begitu. Kalau ada mau saya bunuh. Kalau saya bilang ada di dalam dia, saya terbebas dari bohong, tapi dia mati, kan bahaya. Maka nggak boleh juga berbohong. Oleh karena itu, sebahagian ulama dulu menyuruh kita sedikit berdalih. Bagaimana caranya? Dari sini, saya pindah duduk kemari. Ketika orang bertanya, ada nggak orang baju merah tadi lari kemari? Kami mau membunuhnya macam-macam. Saya akan menjawab, selama saya tegak di sini, saya tidak melihat orang berbaju merah masuk ke rumah saya. Kenapa? Karena saya melihat ketika saya duduk di sini. Oh begitu betul, hati-hatinya ulama dulu itu, jangan sampai kita berbohong. Ada pula yang bilang entah indah, wallahu alam bisawab, boleh juga berbohong untuk menyenangkan hati istri, kata orang. Itu yang kadang-kadang kan itu. Sebetulnya yang diminta itu, tapi nantilah kita bicarakan lebih apa gitu kan. Itu yang masalah yang pertama. Masalah yang kedua,
tentang sujud sajadah tadi itu terjadi ikhtilaf. Ada yang menyatakan setiap surah yang ada perintah sujudnya. Tapi hadis yang lebih banyak membicarakan adalah bahwa sesungguhnya yang dibaca di hari Jumat itu adalah surah sajadahnya. Nah, itu banyak terjadi apalah. Dan sebagian sahabat ada pula yang menyatakan jangan sampai dirutinkan tiap subuh Jumat, tidak. Kenapa? Dikhawatirkan kalau itu menjadi kewajiban. Macam-macam lah itu. Nantilah insya Allah kita bicarakan secara lebih detail lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.